Oke deh, aku mulai live malam hari ini. Kira-kira udah tahu pertanyaannya kalian apa aja. Dan Bitcoin bukan sekarang ya belinya ya. Ntar kalau pas jatuh aja aku kasih tahu ya. Oke, aku izin matiin komennya dan aku mulai live malam hari ini. Di masa-masa seperti sekarang ini sebenarnya masa krusial. Masa yang penting banget buat kalian tetap ngikutin market. Dan selama aku hidup, selama aku di saham dari tahun 2007 sampai sekarang, itu belum pernah ada crash segede tahun 2008. Hanya saja memang kondisi market belakangan ini tuh kayak kalau rally itu nggak bisa sampai kencang banget, terus tiba-tiba turun lagi. Nah sebenarnya ada bagusnya juga sih, bisa di trading gitu loh. Cuman yang di trading apa ya? Aku mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu ya. Kita start dari IHSG dulu. Bentar rapiin dulu ya. Ya, jadi IHSG-nya udah mencapai level hampir menyamai di 5 Agustus kemarin. Kesimpulannya, saat ini saham-saham penggerak indeks seperti saham-saham perbankan gede itu udah hampir menyentuh low-nya atau bottom-nya di 5 Agustus. Nah, ada dua saham utama yang menurut aku bagus. Satunya buat investing, satunya buat trading jangka menengah. Kalau nggak bisa dibilang buat investing. Nah, yang investing kalian udah tahu dan udah sering aku bahas dan sekarang lagi waktunya lagi diskon. Tapi kalau yang buat trading aku nggak akan ngomong di sini. Karena yang buat trading ini masih ada ayunan dikit dan aku akan ngomong di morning briefing M-Trade besok. Aku akan ngomong di situ. Kenapa? Karena yang di morning briefing itu udah kefilter audiensnya. Bukan cuman ngikutin trading academy aja, tapi mereka yang ikut morning briefing tuh mereka tuh rajin-rajin biasanya. Not even kita akan ngomong di stock pick. Kenapa? Biar ngefilter lagi orang yang males nonton morning briefing, males nonton edukasi kita, mereka nggak sembarangan dapat itu, gitu loh. Jadi kita akan kasih taunya di morning briefing M-Trade besok. Oke ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, IHSG masih bisa turun lagi nggak? Kayaknya udah hampir mencapai level bottomnya. Di level 7058-an, teman-teman yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya ya. Ya, jadi bisa lihat chart di sini di Igoy. Nah, teman-teman perhatikan, pastinya Big Banks nggak mungkin nggak saya bahas karena Big Banks ini menjadi penggerak indeks gitu loh. Buat kalian yang suka jantungan, takut turun terus, BCA adalah satu pilihan dengan strategi dollar cost averaging. Aku ulang lagi, tolong teman-teman yang udah expert jangan bosen. Ya, kenapa? Ya karena masih banyak yang perlu gitu. Jadi kalau kalian udah expert bisa ke Mvest atau ke M-Trade gitu ya. Nah, jadi dollar cost averaging adalah strategi nabung saham dengan nyicil-nyicil tiap bulan, tiap 3 bulan. Kata kunci dari dollar cost averaging ini adalah ketahanan modal. Ketahanan modal tuh artinya kamu punyanya duit seberapa, ya masuknya segitu. Nggak nunggu timing terbaik. Nah, Ellen pakai yang mana? Ellen udah nggak pakai lagi strategi DCA. Kenapa? Saya lebih suka strategi lump sum, dimana ketika valuasi satu perusahaan yang bagus murah, saya akan masuk banyak ke situ. Semoga pas lagi ada duitnya. Jadi bagaimana supaya ada duitnya terus? Ya disiapkan gitu loh. Jadi kayak piramida portfolio Pinnacle yang kita udah sering kali bahas gitu. Nah, jadi BCA ini singkat cerita karena valuasinya udah tinggi. Aku personally tinggal nge-hold aja. Waktu itu di pandemi kemarin aku sempat masuk lumayan banyak dan bisa dibilang dia menempati bersama BMRI menempati posisi tertinggi di dalam portfolio long term investing aku. Sehingga ya memang udah cuan. Wah, nggak ajak-ajak, aku ajak kok. Mungkin kalian belum mengenal saya aja pada masa pandemi itu aku ada ngomong terus soal BCA ini gitu loh ya. Jadi nggak usah dibahas dulu pas pandemi, sekarang udah nggak bisa beli. Oke, saya nggak bahas lagi ya. Tapi peringatannya adalah kalau nanti sampai terjadi crashnya datang lagi, teman-teman semuanya, apakah kamu punya duit? Jadi luck itu sama dengan preparation meets opportunity. Rumusnya luck sama dengan luck adalah when preparation meets opportunity. Ketika opportunity itu datang,
mungkin 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, BCA-nya jatuh, ancur-ancuran jatuh sampai 25-40%, itu adalah kesempatan bagus. Gak usah pakai analisis yang macam-macam lagi, langsung aja hajar beli say. Tapi kapan? Gak tahu. Maka dari itu kumpulin duit, ya. Gak usah kebanyakan flexing. Orang yang suka flexing, entah apa aja lah yang di flexingin lah ya. Biasanya kalau cowok sukanya flexing mobil, kan mungkin hobinya mobil gitu loh. Ya, jadi kalau orang yang banyak flexing biasanya butuh pengakuan. Kenapa butuh pengakuan? Karena ada ruang kosong di dalam hatinya, atau mungkin butuh personal brandingnya naik ya. Jadi maksud saya teman-teman, flexing butuh duit, butuh biaya. Kecuali kamu sewa mobil itu dipamerin. Duitmu jangan dipakai buat flexing. Duitmu pakailah buat simpen di aset kelas ya, di aset kelas yang liquid. Contohnya obligasi negara, harus yang negara punya. Terus bisa juga nggak sih di emas, emasnya pas lagi turun boleh, itu sama, itu lumayan liquid ya. Jadi emas fisik, jangan emas yang futures. Terus kemudian yang ketiga deposito. Ellen mah slow mah kayak gitu nggak seksi, ajarinnya kayak gitu. Misalnya maunya yang cepet loh, yang rally loh, yang kayak Bitcoin. Oh boleh nggak sih beli Bitcoin? Boleh banget, tapi waktunya bukan sekarang. Akan ada timingnya, dia akan jatuh, dia akan crash. Aku akan kasih tahu kalian. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya cari duit di market itu gampang pol. Kenapa? Karena sebenarnya kamu tinggal nunggu yang terbaik itu jatuh. Problemnya pas jatuh, lu punya duitnya apa enggak? Saya tekankan di situ. Ketika saya memahami ini, saya baru tahu cash is the king itu apa. Lagunya kok diulang-ulang terus, Miss, cash is the king. Biar kamu sampai ngimpi-ngimpi, biar kamu sampai tahu kayak gitu. Jadi belakangan ini mungkin banyak yang pamer cuan dari saham kayak gorengan, saham-saham yang secara fundamental atau teknikal lah. Mungkin nggak harus fundamental. Aku juga nggak selalu main fundamental. Kadang saham yang aku beli fundamentalnya nggak begitu bagus. Tapi aku main technical and liquidity. Itu banyak yang turunnya nggak ada volume, kecil-kecil kayak gitu. Dibandingin saham gorengan kalah. Tapi itu jangka pendek teman-teman. Jangan terhipnotis di situ, karena kita tujuannya mau kaya jangka panjang. Kalau lu tujuannya cuma mau fun, pergilah tuh ke Marina Bay. Ya, di sana ada casino. Oke? Ya, lanjut lagi khotbahnya tentang BCA. Udahlah, jangan panjang-panjang, valuasi udah tinggi. Disclosure, Ellen nggak beli karena saya udah punya banyak. Jangan lagi kata-kata saya di plot twist, dibilang tuh kan Ellen nggak beli kan, tuh kan bodoh kan, kenapa? Pas nanti udah naik sampai 11.000. Kenapa? Karena saya udah punya di bawah gitu loh. Kayak saya sempat bilang di Mvest masih punya Indofood ICBP. Dan saya bilang secara personal, saya sempat waktu itu tuh nuker duit dari Indofood ICBP ku ke banking. Kenapa? Karena aku mau portfolio investasiku tuh memang lebih kuat di banking. Dan banking valuasinya lagi masih murah banget. Ya, jadi waktu itu BRI valuasinya murah, meskipun sempat naik, sekarang turun lagi. Tetap aja itu buat long term investment. Tapi di plot twist katanya disuruh jual, lah sopo saya nyuruh gitu loh. Mvest, kalau kamu mau ikut Mvest. Aku udah bilang waktu itu adalah strategi manajemen portfolio pribadiku. Jadi pelajari baik-baik, belajar yang tekun. Ya, oke, aku mau lanjutin ke BMRI. Masih lagunya sama juga dengan BCA. BMRI ini secara valuation masih mahal loh dibandingin dengan emiten perbankan yang lain gitu. Nah, kalau sama-sama mahal, sama-sama buat dollar cost averaging, ya buat investasi jangka panjang, aku masih lebih pilih BCA. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa, pokoknya aku suka aja dari 4 checklist yang kemarin aku bahas di Cuantastic, terutama checklist management dan profitability, itu BCA masih bagus banget gitu loh. Jadi dari manajemennya itu saya suka, kira-kira kayak gitu. Meskipun saya sekarang tinggal nge-hold dan nungguin dia jatuh lagi. Kapan jatuhnya nggak tahu, pokoknya tugas saya harusnya nyiapin duit gitu aja ya. Jadi saya mengingatkan diri sendiri, Miss, disiplin Miss, coba siapin duitnya. Bank Mandiri sekarang ini lagi bentuk double tops, sedangkan double top sendiri secara teknikal itu artinya adalah pembalikan arah menuju turun. Apakah Bank Mandiri ini akan breakdown dari pattern double topsnya? Perhatikan di sini teman-teman, pattern double topsnya BMRI ini supportnya di 5875. Kalau breakdown dari 5875, arah double topsnya ini dia bakalan proyeksi jatuhnya ke arah mana? Kita coba lihat ya.
dia bisa jatuh sampai ke arah 4.500. Apakah itu akan terjadi? Wah, kalau sampai itu benar-benar terjadi, aku akan siapin duit masuk lagi sih. Salah, siapinnya harusnya dari sekarang. Kesimpulannya buat BMRI, sekarang valuasinya masih ketinggian. Jadi kalau kamu mau DCA silahkan, kamu lamsam no, jangan. Terus mungkin nanti kalau pas dibandingin BRI naik, BMRI bakalan naik gak? Bisa naik juga. Mungkin ada yang ngoceh juga. Yang saya ngomongin ini dari pengalaman, saya membaca comments. Pas BRI naik, BMRI juga naik, ada yang ngomel dulu waktu itu. Misalkan sih nggak suruh aku beli BMRI, tuh naik kan. Lah, saham yang lain juga naik waktu itu. Kenapa harus ini? Saya bukan bilang dia nggak bisa naik, tapi secara resiko untuk valuasinya tuh gede. Artinya gimana sih? Mesti mikir dari kacamata investor besar saya. Jadi kacamata investor besar itu gimana? Investor besar mainnya pakai valuasi. Jadi kalau valuasinya udah cukup tinggi, mereka udah cuan, mereka juga bisa profit taking. Nggak melulu mereka hold forever kayak Om Warren Buffett. Jadi Warren Buffett dengan hedge fund itu mainnya beda. Hedge fund mereka sekitar 2 atau 3 bulan kalau ada naik lumayan signifikan, 10% tuh besar buat mereka. Ya, jadi mereka bakalan profit taking. Gitu loh. Intinya lebih ke resiko valuasi tinggi. Nah, terus kemudian BBNI, aku skip aja BBNI. Sebenarnya dia juga lagi lumayan murah, tapi aku lebih suka memilih bahas BRI yang aku yakin hari ini masih jadi trending topik tuh, bener kan? Irma Suteja dia nulis BBRI yang like 97 orang. Aku nggak tahu sih kenapa kalian setiap hari menanyakan ini. Sebenarnya jawaban aku masih akan tetap sama. Mungkin kalian nanyain day to day-nya. Kayak hari ini BRI turun 2,68%. Dan saya sudah mulai melihat beberapa konten nih yang mengatakan kira-kira kayak gini. Kira-kira gitu loh. Ini dibikin dramatis aja gitu loh. Saham fundamental bagus. Kalah sama yang apalah gitu loh. Ada yang bandingin sama kripto, ada yang bandingin sama saham gorengan gitu. Terjadinya kayak Unilever lagi. Oke, mari kita pelajari ya satu-satu ya. Kalau fundamental is dead, gak ada yang namanya Warren Buffett jadi orang terkaya sedunia. Gak ada yang namanya Berkshire Hathaway sampai hari ini masih jadi perusahaan top 8 atau top 10 ya, dengan kapitalisasi market terbesar di US dibandingin juga dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang jadi primadona gitu loh. Itu kan dasarnya apa? Dasarnya fundamental. Oke, aku mau kasih satu disclaimer penting. Di Indonesia, yes, saham fundamental itu tidak sepenuhnya kepake. Kadang-kadang kita lebih melihat secara likuiditas. Kenapa? Karena perusahaan yang fundamentalnya bagus. Kita nggak lagi ngomongin BRI sekarang. Perusahaan lain yang fundamentalnya bagus, kadang-kadang dia nggak liquid, bid offernya nggak ada, gitu loh. Dan dia nggak naik-naik. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin asing nggak tertarik, mungkin IR-nya belum tahu caranya buat mempromosikan perusahaannya, mungkin juga emitennya tuh gak peduli harga sahamnya naik gitu loh. Sebenarnya kalau dipromosikan ke analis-analis, sekuritas tuh sell side, terus kemudian dikasih ke asset management, fund manager, mereka bakalan buy side gitu, mereka bakalan beli emiten itu dan harganya pasti lebih bagus. Jadi investor asing juga terpapar dengan risetnya mereka, bagus nih, mereka beli. Ada yang nggak peduli gitu loh. Ada perusahaan yang memang emitennya sendiri ya udah nggak apa-apa, harga saham nggak naik nggak apa-apa. Bisa terjadi kayak gitu. Jadi fundamental bagus tidak menjamin harga saham naik. Tapi kalau for big banks, dia valuasi murah sampai asing nggak ada yang mau, itu aneh. Ya, jadi kalau kamu nanya BRI sama BCA, aku tetap lebih suka BCA. Teman-teman yang ada di YT yang di TokTok boleh ke Igoy. Nah, tapi sekali lagi, kamu nggak usah setiap hari stres BRI gimana. Prinsip dari long term investing tuh beda dengan trading. Sangat sedih sekali melihat beberapa konten di Instagram dari beberapa orang yang sudah banyak followersnya. Mereka they compare saham yang layak investing, strategi investing mereka compare dengan trading. Jadi ternyata masih banyak orang yang nggak ngerti investing itu gimana. Buat teman-teman investor, saya masih kasih tanda yang sama. Di bawah 4.600, bahkan ada yang menghitung harga wajarnya BRI di 4.900.
Kita ngitung sempat di 46 beberapa bulan yang lalu di April, terus ini udah naik average-nya harga wajar di 4.900 ya, samalah 46 49 beda-beda tipis buat investor. Di bawah 49, di bawah 46 for long term investing itu murah, say. Itu murah. Kalau kamu gak tahan investasi jangka panjang, misalnya ini loh, BRI kok prosotan terus, ya prosotannya ada anak tangganya. Kalau kamu nggak tahan investasi sampai tahun-tahunan kayak Warren Buffett, ya jadilah seperti hedge fund yang mereka profit taking dalam beberapa bulan kalau cuan. Jadi nggak dilarang kok, kalau misalkan BBRI dalam beberapa bulan ke depan itu cuan katakanlah 10%, syukur-syukur bisa kayak di bulan-bulan sebelumnya, di sini bisa 1 bulan 2 bulan dapat 20%. Ini bukan menjanjikan, sekali lagi ya, barangkali bisa seperti itu, ya silahkan profit taking. Pertanyaannya berikutnya adalah, nanti jangan-jangan aku habis profit taking kayak nih di tanggal 11 September aku profit taking terus dia naik lagi. Ya jadi orang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa perfeksionis gitu ya. Masa iya kamu mau beli di bottom banget ya, bottom bawah banget, jualannya mentok di atas banget. Bisa sih, kadang-kadang M-Trade juga bisa begitu, cuman jarang terjadi seperti itu gitu loh. Jadi intinya pokoknya udah cuan, judulnya udah cuan, just embrace gitu ya. Oke, terus kemudian sebelum aku lanjutin ke saham yang lainnya, aku mau nanya dulu soal BBRI. BBRI kalian udah mantap belum? Karena habis ini aku mau ngebahas saham trading. Udah mantap belum BRI-nya yang di kalau BRI lebih ke lamsam ya, kalian kalau mau lamsam BRI bisa gitu. Jadi profit taking kayak berapa bulan lagi, misalkan nggak mau trading cepat yang gila-gilaan kena stop loss, itu bisa beberapa bulan tuh kalian profit taking, 2 bulan lah kira-kira gitu. Oke, terus aku mau lihat yang di TokTok, yang di YT, yang soal BRI udah mantep ya. Ini Dul Harley udah mantep semua lah ya. Nah, terus sekarang aku mau ngomong tentang saham yang trading sekarang ya. Aku mau matiin komennya. Oke ya. BRI sampai 4.100 pun masih oke kok. Jangankan 4.350, dekat lagi nih 4.100. Oke, teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya, karena aku mau ngomong saham trading. Besok di morning briefing aku akan bahas satu saham yang tiap hari turun terus. Tiap hari turun terus. Udah 10 hari ini turun terus. Tapi menariknya dia net buy terus. Ya. Jadi, tebak saham apa tuh? Tulis di komen, tau nggak? Cuman khusus buat member M-Trade doang. Kenapa? M-Traders itu pun nggak di stock pick kita ngomongnya. Karena kita ngomong di morning briefing, orang-orang yang rajin ikut morning briefing tuh mereka beda. Unilever bukan, say. Medco bukan, Pani bukan, Sido bukan ya. Oke, jadi besok aku akan bahas itu. Tapi hari ini aku akan bahas untuk saham-saham yang lagi trading. Ini banyak banget yang turun terus tanpa volume. Tadi saya ada meeting dengan tim educator kita kan ya. Kita ada meeting dengan tim educator kita. Kita bahas tentang saham yang turun dengan tanpa volume ya. Saham turun tanpa volume. Terus turunnya kena support. Nah, kita udah cut saham-saham yang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya belakangan ini tuh sisa dikit doang. Tapi masih, meskipun turunnya tanpa volume, jadi masih convergen, kena support, breakdown lagi. Kira-kira ada apakah ini? Kira-kira ada apa ya? Apakah asing lagi nakutin? Apakah investor gede lagi nakutin? Nakutin gimana? Jualnya nggak ada volume, dikit, sampai kena level stop loss. Terus ada yang ketakutan, jual barang, terus di buyback di bawah. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa banget, kan itu cara market maker bekerja. Itu cara big money bekerja. Tapi tidak semua saham seperti itu. Ada yang memang saham itu yang memang turun untuk, habis itu turun terus gitu.
ya, jadi nggak ada yang nadain. Nah, besok aku akan ngomong satu saham yang potensial kelihatannya turun terus, tapi sebenarnya di situ asing lagi mau masuk gede. Cuman di morning briefing M-Trade besok, karena yang di morning briefing mereka nggak akan ngomel kalau misalkan oh belum naik atau gimana, kemungkinannya kecil. Hari ini aku mau bahas dulu saham yang lain yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya di sini. Irma Suteja, BBRI udah aku bahas. Terus S-Market nanya TLKM, Lia Asna nanya PTBA, Ivo Restu nanya BRIS, BBTN, Bumi, BRMS, Saratoga, Adaro. Sorry aku nggak urut, aku bakalan bahas Adaro dulu deh, karena udah semakin dekat dengan IPO AAI atau AAD. Oke, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, boleh ke Igoy supaya nanti kalau aku share chart bisa lihat chartnya. Nah, kalian udah tahu dong ya, AAI atau AAD itu apa? AAI atau AAD ini adalah perusahaan jebolan atau divestasi dari Adaro yang dilepas jadi perusahaan sendiri, gitu loh. Jadi nggak jadi bagian dari Adaro lagi. Nah, AAI ini nanti bakalan IPO dan juga bakalan bagi dividen gede ke depannya. Aku summary aja ya. Adaro bakalan bagi dividen sekitaran potensi dividen yieldnya itu 35,6% atau 1.350 per lembar saham. Cuman, seperti yang aku udah sempat bahas sebelum-sebelumnya, resiko di Adaro sangat besar, say. Kenapa? Karena yang pertama, ada yang namanya dividend trap. Kalau dividen yieldnya 35%, bisa jatuh sampai 40% bahkan lebih. Jika kamu mau beli perusahaan dengan dividen besar, siap dengan dividen trap, maka kamu harus punya harapan tahun depannya perusahaan itu bakalan bagi dividen besar lagi, meskipun nggak sebesar tahun ini gitu ya. Contohnya kayak PTBA yang di 2023 aku beli, itu tahun buku 2022 itu cuannya banyak, dan 2023 bagi dividen hampir 30%-an, terus jatuh 40%, itu aku udah siap. Dan memang terus jatuh, tapi orang-orang yang nggak paham bilang nyangkut-nyangkut, bukan nyangkut, karena kita tahu itu bakalan jatuh. Kayak sekarang ini Adaro bakalan jatuh gitu loh kalau abis bagi dividen gede. Nah, tapi ekspektasinya tahun depannya lagi PTBA itu dia masih bakalan bagi dividen setidaknya di atas obligasi. Jadi masih dapat yield yang cukup oke meskipun single digit, dan terbukti di 2024 pakai buku 2023 pun masih bagi dividen. Jadi uang yang saya taruh di PTBA di situ itu dipakai buat apa? Dividen investing atau income investing. Kira-kira kayak gitu. Tapi case-nya different dengan Adaro di sini. Jadi Adaro nanti kalau AAI udah keluar dari situ, penyumbang laba terbesarnya, income terbesarnya AAI ini udah nggak ada lagi. Jadi kalau pakai dividen payout ratio yang sama, percentage yang sama, dikali dengan laba yang nominalnya lebih kecil, pastinya dividen per lembar sahamnya jadi jauh lebih kecil. Intinya kesimpulannya, kalau diharapkan tahun depannya Adaro bagi dividen gede itu udah susah banget, nggak bisa. Beda banget, story-nya udah beda banget gitu loh. Nah jadi nanti habis come date biasanya harga turun, bisa turun sampai 40%. IPO AAI IPO, duit bakalan ke AAI, investor bakalan ke AAI, itu turun juga. Adaronya tahun depannya dividennya jadi kecil, ya jadi sorry sih, aku sih nggak masuk ke situ. Jadi kalau misalkan Anda punya Adaro dan nanya ke saya berkali-kali kayak Adaro jual atau enggak, jawaban saya masih sama, kecuali kamu mau dengan resiko dividen setelah pembagian dividen harga sahamnya tuh turun gitu loh. Jadi kalau kalian siap dengan resiko itu silahkan, tapi menurut aku sih rodo-rodo bocengli gitu ya. Bocengli itu pasti agak-agak nggak make sense gitu loh. Yang di YT reconnecting, YT-nya ke Igoy aja ya, biar nggak reconnecting juga bisa lihat chat nanti. Agak nggak masuk akal gitu. Igoy aku @ellenmay_official. Igoy means INSTAGRAM, oke ya. Agak nggak masuk akal. Jadi aku sih enggak lah. Nah sekarang coba kita lihat chartnya Adaro. Habis ini aku ke Saratoga. Dan kenapa Saratoga turun? Hari ini kita cut loss Saratoga.
Ya, jadi perhatikan di sini. Kita sebenarnya bukan cuma pakai chart, kita ada pakai event juga. Event itu sebenarnya news, tapi bukan cuma news berdasarkan analisis. Ya, jadi Adaro ini juga meskipun dividen yieldnya tuh gede, ini investor kayaknya nggak terlalu mau beli dia lagi gitu loh. Jadi kayaknya pada mau beli Adaro itu pas tanggal 12 September naik tinggi itu cuman buat mereka bisa beli AAI aja, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi Adaro, you have to be very careful di sini. Oke, terus kemudian kita lihat Saratoga, Investama Sedaya. Bagaimana dengan Saratoga? Oh ya, Adaro ini dia mau ganti nama ya. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy buat genepin jadi si Ceng di sini. Igoy-nya @official. Bisa lihat chart. Ya, jadi Adaro ini dia bakalan ganti nama, namanya jadi PT Alam Tree Resources Indonesia. Yang saat ini namanya PT Adaro Energy Indonesia. Jadi Alam Tree bukan Adaro lagi. Tapi kode sahamnya kayaknya masih sama deh gitu. Oke, terus kita ke Saratoga. Nah, Saratoga beberapa hari yang lalu, ini patternnya, mungkin aku bisa kembaliin ini. Kita sempat ada review buy di sini. Di 1 November dia breakout. Nah, terus kemudian di sini kita ada remind. Terus kemudian hari ini dia breakdown. Nah, mau nggak mau sih, teman-teman kalau yang lihat secara sistem, ini udah tahu juga ini ada big pennant di sini, ini breakout, terus kemudian dia di sini kena support lagi, retracement, oke. Dan baru hari ini benar-benar breakdown, kita ada cut di sini. Nah, apa sih yang membuat Saratoga di sini jadi breakdown dengan volume transaksi besar? Karena ya kita nggak tahu juga kenapa, tapi dengar-dengar ya. Jadi dengar-dengar sore ini kita dengar kayaknya ya spekulasinya Saratoga itu mereka bakalan ngelepas AAI juga gitu loh. Ini masih perlu dikonfirmasi. Jadi hal ini masih perlu dikonfirmasi. Itu jadi satu sentimen negatif. Tapi sekali lagi teman-teman disclaimer buat sentimen ini kita pun belum berani mengkonfirmasi kebenarannya. Cuman yang perlu kita lakukan kalau kita jadi trader ya batasi resiko. Nah, apa yang M-Trade lakukan beberapa hari ini dalam 2 minggu ini kita justru lebih ngerem, dan per hari ini kita ngerem. Kemarin kita ada review buy, cuman saham-saham big banks doang. Dimana hari ini big banksnya masih agak-agak turun, tapi ini very low risk. Dan ini big banksnya udah mulai bottoming sebenarnya ya. Jadi ini masih agak turun dikit, tapi masih low risk lah, kira-kira kayak gitu. Terus kita nggak ada rekomendasi buy apa-apa pada hari ini dan per besok. Cuman besok saya akan review satu saham yang udah turun dari 8 November sampai 18 November hari ini, tapi masih net buy terus, dan kita akan watch saham itu. Mungkin besok kita nggak akan langsung hajar beli, tapi kita akan watch saham itu, dan agak susah menjelaskan kenapa saham ini menarik, tapi besok di M-Trade morning briefing saya akan jelaskan. Bikin penasaran aja, ya sorry, bukannya pelit, tapi kayaknya informasi itu mesti difilter berdasarkan audiensnya. Oke ya. Terus bagaimana dengan saham yang lain nih? Kayak saham, ini ada yang nanya, saham PTBA, TLKM, PTBA, BRIS. Sekarang aku mau bahas PTBA dulu karena tadi aku bahas Adaro. Kita bahas saham sektor yang sama dulu nih. Ya, jadi PTBA perhatikan di sini. Ini yang aku bilang tadi. Beberapa emiten itu jatuh dengan volume transaksi kecil. Tapi terus kena support, dia jatuh lagi. Ya udahlah, kita udah buy on weakness di sini yang udah disupport banget, ternyata dia jatuh lagi. Ya udah, cow aja dulu ya supaya kita tetap bisa punya modal buat muter. Butuh cash flow. Oke ya. Terus kemudian emiten dari sektor komoditas batu bara semuanya turun dalam jangka pendek. Indi ini juga turun dan sekarang lagi berada di area support kuatnya. Tapi yang sekali lagi menjadi satu highlight kita, ini sebenarnya chartnya itu masih turunnya juga dengan volume transaksi kecil-kecil. Kalau diperhatikan di sini masih konvergen karena hijaunya tuh dengan volume transaksi lebih besar. Ya, jadi kita masih wait and see juga di sini. Terus kemudian sektor yang lain gimana? Kita lihat sektor properti yuk. Properti juga BSDE, sebentar, nih BSDE negara lain. Bumi Serpong Damai. Ini juga
sama, setelah jatuh kencang kemarin sempat ketahan, ini turun juga tapi volumenya udah kecil. Jadi kayaknya udah ketahan di support 1005. Pertanyaannya, sampai kapan kayak gini? Kenapa saham-saham ini turun tapi turunnya malu-malu, tapi nggak mau naik juga, turunnya tuh kecil-kecil terus, beberapa hari terakhir turunnya kecil-kecil terus. Ada sentimen apa ini? Ada pemberat market apa? Ya, sampai di sini, sampai di 422 ada sentimen apa, pemberat market apa, dan kira-kira berapa lama ini bakalan terjadi. Ini dari sektor properti ya. Terus nih CTRA breakdown lagi, kita wait and see dulu ya. Terus ini TLKM hari ini ada pantulan, tapi kita masih wait and see juga untuk TLKM, jangan buru-buru dulu ya. Terus kemudian aku bahas dari sektor yang lainnya, retail, S-Hardware ini juga kemarin sempat turun, hari ini hijau dikit. Consumer Good, Indofood, dan ICBP. Indofood ini juga lagi sideways, normal retracement aja, malah dia sebenarnya trennya paling oke. Terus ICBP, ya hari ini mantul, 2 hari terakhir ini mantul, tapi kita juga masih wait and see, nggak buru-buru ya. Jadi ini portfolionya MVest sebenarnya kalau Indofood dan ICBP. Yang di TokTok, yang di YT, kalau mau lihat chart ke Igoya @ellenme_official. Oke, terus kita move lagi ke sektor construction. Construction ini juga turun, PTPP ya. Jadi waktu itu saya juga kena cut loss karena meskipun PTPP ini paling bagus di sektor konstruksi, ini kena sentimen yang lebih besar. Oke, sebenarnya sentimen apa yang bisa bikin market jadi super slow kayak gini? Setelah Donald Trump terpilih, bukannya Donald Trump kalau terpilih waktu itu sentimen bagus. Oke, sekarang saya mau kasih lihat indeks Dow Jones sebelum saya bahas tentang Donald Trump. Dow Jones Industrial Average, SPX, dan saham-saham Amerika lainnya, indeks Amerika. Ini setiap kali pemilu, sebelum pemilu dia naik, dan setelah pemilu beberapa hari dia naik, rally dulu, baru setelah itu turun. Nah, sebenarnya ketika terbentuk pattern V kebalik kayak gini, jadi pattern V kebalik tuh kayak puncak gitu ya, kayak gini ya, lancip di atas. Ini sebenarnya adalah tanda sangat rawan profit taking, dimana investor-investor gede atau the whale, big money, itu mereka narik ini biar ya orang biar FOMO, biar masuk, abis itu mereka profit taking. Setelah itu bisa terjadi koreksi yang lumayan signifikan. Nah, dari situ kita bisa mengerti, nggak heran kenapa Warren Buffett itu Berkshire Hathaway justru malah jualan. Karena bursa Amerika ini lagi kemahalan. Nah, pattern kayak gini, ini pattern V kebalik. Perhatikan di sini ya, ini pattern V ya. Di sini ada V juga, lihat di Igoi, karena di YT di TokTok aku nggak bisa kasih lihat. Ini pattern V kebalik ya, sekitaran Juni sampai Juli di sini ya. Ini tanda dia pembalikan arah. Nah, setelah ini apakah bursa Amerika itu bisa turun kayak yang terjadi seperti di Juli sampai Agustus? Belum tentu juga sih. Mungkin V-nya ini dilanjutkan dengan sideways. Yang di TokTok, yang di YT boleh lihat ke Igo ya, ellenme_official ya. Aku lagi share chart di sini. Ini Nasdaq. Terus bagaimana dengan S&P 500? S&P 500 juga ketinggian. Warren Buffett tuh orang yang sangat pintar sekali. Jadi kalau dia orang pintar, kita pakai strategi dia, metode dia yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ya saya nggak berani lah ya bodoh-bodohin strateginya dia gitu loh. Dia ya paling kaya sedunia di bidang ini gitu, investasi saham. Nah, jadi S&P 500 juga lagi kepanasan. Kesimpulannya sebenarnya bursa Amerika di dalam jangka pendek ini sebenarnya agak-agak kepanasan. Rally setelah pemilu itu sangat wajar sekali, tapi habis itu bisa turun. Oke, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Yang diperhatikan, perhatian market itu ada di sini. USD IDR. Ya. Oke. Jadi investor itu banyak banget yang masuk ke Indonesia di bulan, cek ya, bulan Agustus ya. Jadi mulai Agustus ini saham mulai naik, banyak banget yang dapat modal sekitaran 16 ribuan. Pokoknya Agustus tuh titik balik lah gitu loh, dapat di 16 ribuan, USD-nya masih di 16 ribuan. Kesimpulannya, kalau rupiah menguat tuh berarti USD-nya kan turun ya, murah ya. Rupiah menguat di angka 15 ribuan, mereka punya modal di 16 ribuan, berarti mereka cuan atau rugi?
mereka lagi cuan dong. Yang di Tok-Tok, yang di YT, lihat di Igoi ya, ada chartnya lengkap di situ. Kalau mereka belinya di 16 ribuan terus turun sampai ke 15 ribuan, itu sebenarnya mereka lagi cuan. Jadi duitnya muter. Nah, perhatikan, Indonesia itu mencapai puncak tertingginya, bandingin ini kebalikannya IHSG. Rupiah terkuat ya. Ini USD-nya jatuh sampai mentok tanggal 23 sampai 26. Ini puncaknya IHSG. Tidak heran jika investor-investor asing yang masuk ke Indonesia, ini mereka profit taking dulu dari bulan September pekan ketiga sampai sekarang. Pertanyaannya gini, ini kan sekarang udah sampai berapa nih? Rupiahnya di 15.845. Udah hampir 16.000. Mereka masih profit taking nggak? Masih cuan 2-3% dari kurs ini masih matters buat mereka. Mereka masih profit taking, tapi nggak lama lagi, ya. Nah, terus apa yang membuat investor asing itu profit taking dari Indonesia dan move ke Amerika? Move dari China ke Amerika. Apa yang membuat mereka profit taking? Jadi gini, Donald Trump waktu itu kan diprediksi kalau jadi presiden dia mau turunin suku bunga, dan bahkan dulu ketika dia jadi presiden zaman dulu itu dia demen banget kayak nurunin suku bunga. Tujuannya supaya apa? Supaya dapat simpati dari publik bahwa dia itu lagi ngegenjot perekonomian. Nah, apa yang terjadi belakangan ini? Ternyata ketika Donald Trump lagi bertanding dengan Kamala Harris, Donald Trump melihat bahwa ada faktor lain yang bisa membuat dia menang dari Kamala Harris. Macem-macem lah, dari apa ya, yang soal aku nggak ngerti sih, mungkin kalian lebih ngerti kali ya. Kayak Kamala Harris ada kebijakan untuk orang-orang gay atau gimana gitu, yang dimana banyak orang nggak suka gitu ya. Jadi banyak yang kembali ke Donald Trump, kira-kira kayak gitu. Sehingga Donald Trump tuh nggak lagi ngomongin sebulan sebelum dia pemilu itu, dia nggak lagi ngomongin mau nurunin suku bunga, nggak lagi ngomongin kepengen suku bunga turun, meskipun dia nggak bisa nurunin suku bunga gitu loh. Tapi dia nggak bawel soal itu lagi. Plus Donald Trump waktu itu ngomong perekonomian bakalan bagus. Plus Donald Trump ngomong soal perang tarif. Nah, sebenarnya yang terjadi di kepala investor-investor gede ini adalah antara perang tarif atau kemungkinan turunnya suku bunga itu mana yang lebih kuat. Setelah ditimbang-timbang perkiraan mereka, kita wait and see dulu lah, sampai kapan? Ya sampai suku bunga benar-benar mau diturunin, sampai Jerome Powell mulai keluarin kata-kata saktinya. Itu yang ditunggu. Selama Jerome Powell belum mengeluarkan kata-kata saktinya yang akan mau menurunkan suku bunga lagi, bahkan belakangan malah Jerome Powell bilang perekonomian jadi bagus cuy, jadi nanti aja ya, suku bunganya turunin nanti aja ya. Plus Donald Trump bilang perekonomian lagi bagus. Berarti investor besar, hedge fund, mereka berpikir bahwa waduh, kalau gitu lebih berat ke sentimen perang dagang dong. Kalau gitu aku tiarap dulu deh. Wah, ini kalau gitu dolarnya bisa naik. Kalau dolarnya bisa naik, saya investasi di Amerika aja ah. Pemikiran mereka. Kenapa? Karena selain diuntungkan dari investasinya, saya juga bisa nih diuntungkan dari USD-nya. Investasi itu bukan cuma ke saham. Mereka bisa investasi di obligasi juga. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya mereka keluar dari emerging market dan dari beberapa negara Asia, dari China. Mereka keluar balik ke Amerika. Ya, profit taking, balik ke sana, cari aman. Mungkin masuk ke obligasi, kira-kira kayak gitu. Obligasi juga naik karena cari aman. Kondisi seperti ini sampai kapan terjadi, sampai kapan berlangsung? Sebenarnya kalau dicari jawabannya adalah sampai Jerome Powell dia mengeluarkan sentimen akan nurunin suku bunga lagi. Tapi teman-teman, justru kalian jangan takut dengan kondisi kayak gini. Warren Buffett, cara dia kaya dalam long term investing itu cuman kayak gini doang. Ngelihat perusahaan bagus, valuasinya mahal atau murah. Valuasi mahal, dia jualan. Valuasi murah, dia beli. Dalam berbagai interviewnya dan buku-bukunya, Warren Buffett tuh gak pakai analisis makro. Meskipun makro itu bisa mempengaruhi ya, naik turunnya harga saham, dia gak terlalu peduli harga saham dalam jangka pendek.
Saya mau kasih disclaimer dulu. Strategi ini tidak 100% bisa diterapkan di Indonesia ya. Kenapa? Karena banyak saham di Indonesia tuh nggak efisien alias gampang digoreng. Jadi beberapa yang lebih aman, less minyak ya, yang lebih aman itu aku kasih tahu ke kalian di live kayak gini, kayak apa, BRI kayak gitu-gitu. Jadi di bawah 46 for long term investing kamu nggak usah pusing. Ellen masih berani ngomong kayak gitu. Beranilah. Kenapa? Jangka pendek lo cuman kayak sauprit turunnya udah dikasih tahu di bawah 46 harga wajar, malah tadi ada yang tim saya bilang Miss harga wajarnya tuh naik sebenarnya jadi 49-an gitu loh. Terus saya ngobrol dengan teman-teman saya dari fund manager, mereka bilang melihat upside-nya BRI bisa sampai ke level 6.000. Saya tanya dong, kapan? Jawabannya gimana, Miss? Gak mau kasih tahu nanti dikira ngasih satu harapan yang gimana. Udahlah, mindset investasinya kalau yang itu yang cenderung aman aku kasih tahu kalian di sini. Tapi kalau yang lebih cepat geraknya, tapi ada resiko yang lebih gede, aku kasih taunya besok aja di morning briefing M-Trade. Jadi kira-kira kayak gitu. Terus ada tuh aku juga udah bahas. Satu hal yang aku mau appreciate dari kalian yang mau betah dengerin aku 1 jam di sini, kalian akan menuai buahnya. Mungkin bukan dalam sehari atau 2 hari, tapi kalian akan menuai buahnya. Gak usah nunggu pensiun lah, beberapa bulan lagi. Mungkin kalian akan ngomong menuai buahnya ketika nanti anakmu udah punya anak lagi, atau rambutmu memutih, atau ketika kamu pensiun. Udah nggak usah sampai kayak gitulah, nggak usah jadi Warren Buffett lah, jadilah kayak hedge fund itu loh. Hedge fund itu beli ketika emiten yang bagus, valuasinya murah, jual ketika valuasinya tinggi. Udah kayak gitu. Nanti kalau nih ya, ingat-ingat ya, hari ini tanggal berapa? 18 November 2024, BBRI di harga, aku cuman berani ngomong ini kalau di live ya, karena selebihnya itu butuh skill. Itu aku kasih tahu di M-Trade dan di morning briefing doang. Gak ada di stock pick-an. Kedepan kita mau bikin 2025. Kita mau bikin kelasnya, ada kelas level 1, 2, 3, 4, 5. Kelas level 1, nonton ini. Lulus ada ujiannya naik level 2, naik level 3. Kok dibilang kok kayak anak sekolah? Loh ya iya, logikanya masa ya kita ajak kamu nyelam di laut, kita ajak kamu berenang di kolam 2 meter tanpa ban renang. Jika kamu tidak bisa berenang dulu, ada logika toh, dipikir toh. Dia bilang ribet, lebih ribet lagi kalau kamu rugi, gak mau belajar terus nyalain kita gitu loh. Kita ajari renang dulu. Pertama pakai bannya dilepas, terus berenang sendiri bisa nggak? Oh bisa, ipik-ipik bisa jalan ya. Terus habis itu kolamnya tadinya kolam segini, naik lagi kolam 1 meter, kolam 1,5 meter, kolam 2 meter, mahir renang, lomba renang menang. Ya kan? Oke. Hari ini 18 November 2024, catat. BRI harganya 4350. Jika dia turun lagi sampai 41 sampai 4000, itu masih kesempatan buat kamu. Kalau kamu udah habis duit, biarin aja. Kalau kamu belum habis duit, kamu beli sekarang lamsam boleh, kamu mau nyicil beberapa hari boleh, tapi kalau gak sampai kena 4100 jangan marah juga, kan serba salah ya. Nggak naik marah, nggak turun marah, terus gimana? Makanya belajar berenang dulu, berenang di market gitu loh ya. Hari ini 18 November 2024, BRI harga segini. Buat kalian yang tidak percaya strategi investing, nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang mau mulai investasi saham dengan lebih aman, gak kecebak pom saham gorengan, tunggu deh 2 bulan lagi kamu udah boleh profit taking. Aku nggak mau ngomong berapa persen ya, kan aku bukan market makernya BRI juga. Tunggu deh 3 bulan lagi, window dressing ya, nggak usah berharap window dressing lah. Berani banget ya misalnya ngomong kayak gini ya. Ya udahlah. Intinya itu yang aku bisa bagiin ke kalian yang very low risk. Sedangkan yang lain-lainnya yang lebih agak high risk, aku akan share di morning briefing M-Trade besok. Ingat analogi yang sangat penting sekali. Sebelum kamu bertanding di sirkuit untuk lomba balap nyetir, balapan Formula One, kan harus belajar nyetir dulu pelan-pelan toh. Semua 1000 langkah pelari diawali dari 1 langkah awal seorang bayi ditetah dulu. Jadi nanti 2025 kalau M-Trade kita lagi mikir saya caranya gimana, lagi diskusi sama tim. Kemarin kita diskusi sama tim pro and cons juga sama internal tim kita gitu loh.
Karena orang kalau nggak bisa jalan, diajak tanding, lari, jatuh. Orang nggak bisa nyetir mobil, diajak balapan, nabrak. Orang kalau nggak bisa berenang, diajak nyelam di laut, kelep gitu loh. Itu adalah analogi kalau kamu masuk ke M-Trade, langsung ke stock pick-nya doang, tanpa mau belajar di Trading Academy dan tanpa ngikutin morning briefing bimbingan kita. Message kita nggak tersampaikan. Money management-nya tuh nggak ada di stock pick. Strategi money management-nya nggak tersampaikan. Jadi teman-teman, kenapa saya masih ada dari tahun 2007 sampai sekarang di market? Saya bersyukur, saya bukan di waktu itu saya langsung menggunakan strategi metode yang efektif, efisien, tapi saya bersyukur ya, market itu guru terbaik yang mendidik kita, asalkan kita rendah hati, gak kebanyakan flexing, gak kebanyakan gaya. Kalau kita mau memperbaiki diri kita terus tuh, market tuh guru terbaik buat kita. Dan kita belajar dari kondisi market beberapa hari ini. Pelajaran yang kita dapat apa? Kita mau kasih tahu di M-Trade besok. Selamat malam, semoga terus semangat buat teman-teman yang investasi. Jangan terlalu pusing mikirin yang jangka pendek. Kamu boleh ikut MFest tanggal 23 November untuk dapetin strategi investasi, mindset investasinya. Daftarnya di emvst.id/LIVE, emvst.id/LIVE. Gratis buat kamu yang nonton ini, tapi terbatas, ke depan udah nggak gratis lagi ya. Terus karena kita mau ngefilter audiens yang lebih niat belajar. Dan kalau itu masih kurang, tontonin atau bacain buku-buku tentang mindsetnya Warren Buffett ya, buat long term investing. Buat trading beda lagi. See you tomorrow di morning briefing M-Trade. Saya Ellen May, salam profit.